Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan online atau daring pembelajaran fikih MISD. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang pengembangan indikator dan materi untuk pembelajaran fikih MISD. Langsung saja, yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian indikator menurut para ahli. Yang pertama, menurut WHO. WHO menyatakan bahwa indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua ada Darwinsyah. Darwinsyah sendiri juga mengatakan bahwa indikator merupakan tanda ataupun ciri yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar kompetensi yang diterapkan atau yang berlaku. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, menurut Green, indikator adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan atau mengindikasikan pada penggunanya mengenai kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dari beberapa pengertian indikator menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa indikator adalah setiap karakteristik, ciri, atau ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu. Selanjutnya yaitu materi tentang langkah-langkah pengembangan indikator fikih MI. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Tingkat kompetensi dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tingkat kompetensi dapat diklarifikasi dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Yang kedua yaitu menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, karakteristik penilaian kelompok mata pelajaran adalah sebagai berikut. Salah satunya kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia seperti fikih, mata pelajaran pendidikan agama. Aspek yang dinilai yaitu afektif dan kognitif. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis sangat berbeda dengan yang dominan pada aspek analisis logis. Pengembangan indikator memerlukan informasi karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Peserta didik memiliki keragaman dalam inteligensi dan gaya belajar. Selanjutnya yaitu menganalisis indikator. Yang keempat, mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator
lainnya, seperti indikator kompetensi. Selanjutnya, setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang keenam, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi indikator dan kompetensi dasar. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat ditentukan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dari kebutuhan peserta didik. Materi dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ilmiah Fauzia, yaitu langkah-langkah pengembangan indikator fikih MI. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ketujuh. Indikator yang dikembangkan harus mengembangkan hierarki kompetensi. Kedelapan, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu aspek kompetensi dan aspek pembelajaran. Yang kesembilan, indikator harus dapat mengkoordinir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang ke-10, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan dari indikator. Indikator di sini yang dimaksudkan yaitu indikator kompetensi. Indikator penilaian perlu digunakan untuk menjadikan pedoman penilaian bagi seorang guru, peserta didik, maupun evaluator yang ada di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian ini bersifat terbuka bagi seluruh warga sekolah. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran fikih MI. Sebelum ke langkah-langkah pemilihan materi, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu memilih sumber materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dapat ditemukan di berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, koran, kemudian media audiovisual, jurnal, dan lain sebagainya. Sumber materi ajar merupakan tempat di mana materi diperoleh. Dalam mencari sumber materi ajar, di sini peserta didik dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya peserta didik disuruh mencari koran, majalah, dan lain sebagainya. Berbagai sumber dapat digunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran pada setiap standar kompetensi atau kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip-prinsip pemilihan materi pembelajaran. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip untuk pemilihan materi pembelajaran, yaitu meliputi prinsip relevansi, prinsip konsisten, dan prinsip kecukupan. Untuk yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Nah, maksud dari keterkaitan di sini hendaknya materi pembelajaran relevan atau ada hubungan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi di sini memiliki arti yaitu suatu kondisi di mana ada keteraturan yang tepat dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan suatu tindakan. Jadi, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi ajar yang harus diajarkan yakni meliputi 4 macam juga. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Di sini prinsip kecukupan memiliki arti materi yang diajarkan hendaknya memadai dalam membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang ada. Materi yang diajarkan tidak boleh terlalu sedikit ataupun tidak boleh terlalu banyak. Jika materi yang diajarkan terlalu sedikit,
itu akan kurang untuk membantu mencapai standar kompetensi atau kompetensi dasar yang diajarkan. Dan juga sebaliknya, jika materi yang diajarkan terlalu banyak, itu hanya akan membuang waktu dan tenaga saja yang tidak diperlukan untuk dipelajari. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Novi Intansari. Saya akan membahas tentang kriteria pemilihan materi pembelajaran. Secara garis besar, kriteria pemilihan materi pembelajaran antara lain yaitu 1. Kriteria tujuan pembelajaran. Suatu materi pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi pembelajaran harus sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, materi pembelajaran supaya terjabar. Perincian materi pembelajaran berdasarkan pada tuntutan. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara spesifikasi tujuan dan spesifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu relevan dengan kebutuhan siswa. Setiap materi pembelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang akan terpilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang lebih mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, yaitu materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Materi pembelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak. Yang keenam, yaitu materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologi siswa. Dengan cara ini hendaknya diharapkan isi materi tersebut akan lebih mudah diserap oleh siswa dan dapat segera terlihat keberhasilannya. Yang ketujuh, materi pembelajaran bersumber pada buku yang baku, pribadi guru yang ahli, serta masyarakat. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran. Sebelum melaksanakan pemilihan materi pembelajaran, terlebih dahulu kita ketahui kriteria pemilihannya. Kriteria pokok pemilihan materi pembelajaran adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran yang dipilih hendaknya berisikan materi pembelajaran yang benar-benar menunjang tercapainya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan materi pembelajaran haruslah mengacu dan merujuk pada kompetensi inti. Langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran meliputi 1. Yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Aspek tersebut perlu ditentukan karena di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana merumuskan indikator. Jadi yang sudah kita ketahui, indikator merupakan penanda pencapaian KD. Sedangkan pencapaian KD sendiri didirikan oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, saya akan membahas fungsi dari indikator. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Jadi pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat itu dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan dari peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran itu hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang mengikut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, jadi melainkan lebih tepatnya itu dengan strategi discovery inquiry, yaitu pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik.
pemilihan bahan ajar yang efektif itu harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Yaitu yang kedua, saya akan membahas mengenai hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi dalam merumuskan indikator itu perlu mempertimbangkan yang pertama tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan lingkungan atau daerah. Yang ketiga yaitu prinsip rumusan indikator. Jadi dalam merumuskan indikator kompetensi setidaknya terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami. Prinsip rumusan redaksional indikator itu yang pertama, teramati. Jadi rumusan indikator harus mencerminkan sesuatu yang dapat diamati, disaksikan dan atau diobservasi oleh si pendidik. Makna teramati atau observable di sini bukan hanya ditentukan kata kerja operasional semata, melainkan oleh ukuran atau gejala yang diamati. Yang kedua yaitu terukur. Jadi rumusan indikator juga harus terukur. Jadi maknanya di sini dapat diukur tingkatan ketercapaian kompetensinya. Yang paling penting dalam rumusan indikator adalah menggambarkan ciri-ciri tahapan perkembangan sehingga kita dapat menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga dapat dicapai. Yang juga tidak kalah penting dalam rumusan indikator adalah bahwa indikator itu harus dapat dicapai oleh peserta didik. Jangan membuat rumusan indikator yang tidak dapat dicapai. Seperti itu. Yang keempat, mewakili semua ranah. Jadi indikator yang baik mewakili satu kemampuan atau ranah tertentu. Akan tetapi secara akumulasi semua indikator untuk satu kompetensi seyogyanya mencakup keseluruhan ranah kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, banyaknya indikator penanda kompetensi. Jadi agar kita yakin anak memiliki kompetensi yang dibelajarkan, maka anak harus menunjukkan tanda-tanda yang konsisten. Jadi tentu tanda-tandanya itu tidak hanya satu, karena tidak mungkin satu tanda saja dapat memastikan seseorang memiliki kemampuan yang ditunjukkan. Lebih banyak indikatornya itu lebih baik. Yang keenam, rumusan langkah. Jadi indikator menjadi alat agar proses pembelajaran itu harus termonitor dan terevaluasi. Dengan indikator ini, tahapan-tahapan perkembangan setiap peserta didik itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi inilah tujuan utama indikator dalam penilaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah merumuskan indikator. Ada 6 langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama yaitu pahami rumusan kompetensi dasar. Contohnya, kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 yaitu tentang ranah pengetahuan yang harus dikuasai peserta didik. Contohnya, menjelaskan pendapat pribadi tentang kewajiban puasa bagi seorang muslim. Kemudian kompetensi dasar pada kompetensi inti 4 yaitu kegiatan pembelajaran hingga anak terampil melakukannya. Contohnya mengomunikasikan pendapat pribadi tentang kewajiban puasa yang dibaca secara lisan dan tulisan. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu uraikan redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Di sini komponen kompetensi yaitu memahami dan menguraikan pengetahuan serta mengkomunikasikan, yaitu dengan sumber atau bahan ajar buku fikih. Jadi kompetensi utamanya yang harus dikuasai anak adalah kemampuan menguraikan dan mengkomunikasikan. Langkah-langkah yang ketiga yaitu dibuat spektrum kemampuan sesuai komponennya. Dari masing-masing komponen kemudian ditentukan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran dilakukan dan teknik penilaiannya. Langkah-langkah yang keempat yaitu susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Di sini sudah terdapat contoh indikator dari pemaparan KD yang pertama yaitu menyebutkan hukum kewajiban puasa bagi umat muslim dengan lancar dan jelas. Yang kedua, menguraikan keutamaan puasa bagi umat muslim dengan runtut.
Yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban puasa bagi umat muslim dengan ucapan yang lancar, jelas dan runtut, serta dengan bahasa yang baik. Kemudian langkah-langkah yang kelima yaitu penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi berdasarkan indikator, akan diperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, khususnya peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu konsisten capaian kompetensi bukan capaian. Kemudian yang nomor 7, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ingat, bukan capaian angka ya, tapi capaian kompetensi. Dalam hal ini, yang dimaksud KKM adalah peserta didik mampu menguraikan pendapat pribadi tentang kewajiban puasa bagi orang muslim. Itulah kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jika siswa belum menguasai kompetensi itu, maka belum mencapai KKM. Kemudian membuat urutan indikator. Pertama, yang harus dipahami dari sebuah indikator adalah dapat menunjukkan ada atau tidak kemampuan tertentu pencapaian kompetensi minimal. Kedua, jika sudah diyakini ada, maka perlu tanda lanjutan. Apakah kemampuan itu rendah atau tinggi, sederhana atau kompleks, kecil atau besar, dan tingkatan lain sesuai tuntutan pembelajaran. Contohnya, dari yang paling mudah menuju yang paling sulit, yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan benar dan fasih. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah beserta artinya dengan benar. Kemudian yang ketiga, menghafalkan surat Al-Fatihah beserta artinya dengan baik dan benar. Kemudian, untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal, yaitu dengan cara setelah melalui proses pembelajaran, setiap peserta didik pasti memiliki capaian kompetensi yang berbeda-beda. Tidak mungkin semua menunjukkan kemampuan yang sama. Misalnya, ada 10 anak yang menguasai minimal, ada 10% maksimal, dan selebihnya rata-rata. Karena hal itu berlaku alamiah, maka dalam proses pembelajaran yang harus menjadi ekstra adalah anak-anak yang 10% minimal itu. Khusus bagi yang 10% minimal memang harus mendapatkan perhatian ekstra agar mereka mencapai kompetensi minimal sebagai bekal hidup mereka. Paling tidak mencapai KKM, dan itu tugas guru untuk membuat anak mencapai KKM. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya yaitu rumusan materi mengenai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 1. Yang pertama, Islam agamaku. Yang kedua, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang suci. Yang keempat, berwudu itu mudah. Dan yang kelima, aku bisa tayamum. Kelas 2. Yang pertama, azan dan iqomah. Yang kedua, ketentuan sholat fardu. Yang ketiga, sholat berjamaah. Dan yang keempat, zikir dan doa setelah sholat fardu. Kelas 3. Yang pertama, ayo sholat sunnah rawatib. Yang kedua, mudahnya sholat dalam perjalanan. Yang ketiga, mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Yang keempat, ringannya sholat bagi musyafir. Yang kelima, semangat berpuasa Ramadan. Yang keenam, indahnya bulan Ramadan. Yang ketujuh, puasa sunnah pahala melimpah. Yang kedelapan, ayo sholat tarawih dan witir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu rumusan materi kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 4 terdapat materi yang pertama berkhitan, yang kedua tanda-tanda balik, yang ketiga mandi wajib setelah haid dan ihtilam, yang keempat sholat Jumat, yang kelima sholat duha, yang keenam sholat tahajud, dan yang terakhir sholat iddain. Untuk kelas 5 terdapat materi yang pertama zakat fitrah, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat manfaat zakat fitrah, berinfak dan sedekah, yang kelima kurban, yang keenam haji, dan yang ketujuh umroh.
Untuk kelas 6 yaitu terdapat materi yang pertama makanan halal dan haram, yang kedua minuman halal dan haram, yang ketiga binatang halal dan haram, yang keempat jual beli, yang kelima pinjam meminjam, yang keenam gosip, yang ketujuh lukotah atau barang temuan. Sekian materi dari kami kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.